Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, pimpinan DPR dan seluruh anggota DPR serta hadirin yang kami hormati. Ya, kenalkan saya Alifuddin dari Dapil Kalimantan Barat, fraksi PKS. Pertama, kami ingin mengingatkan kembali bahwa kita duduk di ruangan yang terhormat ini untuk menunaikan kewajiban, yakni membangun kesejahteraan rakyat yang telah diamanahkan lewat Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum. Rasa keprihatinan yang sangat tinggi dan mendalam kami sampaikan atas kondisi pandemi COVID-19 yang masuk gelombang ketiga sejak awal bulan lalu. Hampir 2 tahun kita semua hidup di tengah pandemi dan belum tahu akan berakhir sampai kapan. Sebagaimana kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 telah menyebabkan menurunnya kehidupan ekonomi rakyat Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat pandemi ini dari bumi Indonesia. Data dari Kemenaker per Desember 2021 mencatat 72.983 pekerja yang mengalami PHK. Dan terdapat 4.156 perusahaan harus melakukan PHK terhadap pekerjanya. Situasi tersebut terjadi dikarenakan sebagai akibat pandemi COVID-19 yang sangat memukul kondisi ekonomi sejumlah perusahaan, sehingga terdampak juga pada ekonomi para pekerja, khususnya yang mengalami PHK. Alhamdulillah, ketiga negara belum mampu berbuat lebih maksimal untuk memberikan kepastian ekonomi para pekerja pasca PHK. Para pekerja PHK sangat terbantu dengan adanya manfaat program di BP Jam Sostek berupa program jaminan hari tua atau JHT. Pencairan JHT bagi teman-teman pekerja ter-PHK sangatlah berarti untuk melanjutkan kehidupan tanpa menjadi beban anggaran dari pemerintah. Dikarenakan JHT adalah tabungan para pekerja yang dititipkan pada BP Jam Sostek untuk diambil manfaatnya saat terjadi PHK atas kondisi lainnya. Kedua, kami bersyukur atas kehadiran negara dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BP Jam Sostek. Atas nama Mbak Parni, buruh ter-PHK di perusahaan tekstil di Karanganyar, Jawa Tengah, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan BP Jam Sostek yang telah dengan sigap mencairkan jaminan hari tua beliau sehingga anak beliau bisa melanjutkan kuliah. Begitu ter-PHK, Mbak Parni langsung mencairkan seluruh simpanan JHT-nya sebesar 9,1 juta dan anak beliau tetap bisa kuliah. Saat ini anak Mbak Parni sudah semester akhir di kampusnya dan mohon doanya agar kuliahnya bisa cepat selesai. Tanpa pencairan jaminan hari tua BP Jam Sostek di pertengahan tahun 2021, lalu mungkin anak Mbak Parni harus mengkubur impiannya agar dapat menjadi sarjana. Kisah ini diungkapkan di beberapa media. Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPR yang kami hormati, ketika BP Jam Sostek melaporkan pada DPR RI bahwa klaim JHT pada BP Jam Sostek sampai akhir Desember 2021 adalah didominasi oleh 50% pekerja yang mengundurkan diri dan 36% peserta ter-PHK. Hanya 3% dari peserta yang mengajukan klaim karena memasuki usia pensiun. Data ini menunjukkan bahwa sampai saat ini simpanan JHT masih menjadi penopang utama bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja untuk melanjutkan kehidupan mereka. Pekerja ter-PHK mungkin masih bisa menerima pesangon yang saat ini besarannya sangat tergerus oleh Undang-Undang Cipta Kerja yang inkonstitusional bersyarat itu. Tetapi proses pencairan pesangon tidak selalu mulus dan dalam banyak kasus kita lebih dari 2 tahun baru bisa ada pencairan yang uang pesangon. Bapak Ibu pimpinan DPR yang kami hormati, keempat, situasi yang kami sampaikan di atas menunjukkan dan membuktikan bahwa JHT menjadi penyelamat bagi pekerja ter-PHK di masa pandemi ini. Oleh karena itu kami fraksi PKS menyesalkan terbitnya Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang membatasi pencairan jaminan hari tua di BP Jam Sostek pada usia 56 tahun. Dengan aturan ini pekerja ter-PHK akan terlunta-lunta tanpa ada yang bisa menanggung. Kondisi anak Mbak Parni lain mungkin harus mengubur impiannya untuk bisa melanjutkan kuliah, dan akan banyak pekerja ter-PHK yang diusir dari kontrakannya karena tidak bisa membayar kontrakan bulanan. Untuk hormat pimpinan dan anggota DPR, kelima, kami mengingatkan kepada semua anggota DPR yang terhormat bahwa penolakan terhadap Permenaker nomor 2 tahun 2002 ini sangat masif di kalangan masyarakat. Dalam 3 hari petisi online mengenai penolakan Permenaker 2 2002 sudah lebih dari 230.000 orang yang menandatangani petisi tersebut. Artinya dalam 3 hari lebih dari 230.000 warga negara menyuarakan penolakannya terhadap Permenaker ini. Terima kasih Pak Saudara Alifuddin
substansi sudah dicatat dan akan ditindaklanjuti.